Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kumandran. Ketemu lagi sama Pak Guru di pembelajaran daring hari Selasa. Kita akan belajar melanjutkan yang kemarin di hari Senin, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Masih di tema 5, subtema 2. Tema 5, pengalamanku. Pada pembelajaran ketiga ini, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Menuliskan ungkapan permintaan tolong. Masih ingatkah kamu tentang ungkapan permintaan tolong? Ya, ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam ungkapan ini, kata tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Nah, ingat, dalam ungkapan permintaan tolong adalah kita menggunakan kata tolong. Diucapkan dengan apa? Diucapkan dengan sopan dan lembut. Masuk ke muatan matematika 3.6 dan 4.6. Pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Pengukuran dengan alat ukur baku menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Ya. Karena menggunakan alat ukur baku itu pasti beda dengan yang waktu semester 1, alat ukur yang tidak baku. Contoh pakai jari kilan atau pakai panjang lengan, itu kan tidak baku. Karena jari orang itu berbeda beda. Kalau ini menggunakan alat ukur baku, bisa penggaris ataupun meteran, itu ukurannya pasti baku. Jadi walaupun yang mengukur berbeda, hasilnya akan sama. Perhatikan contoh hasil pengukuran panjang berikut. Di sini ada gambar sapu yang diukur menggunakan meteran. Yang pertama, letakkan ujung 0 ini pada ujung sapu, kemudian ditarik, seret. Nah, di sini menunjukkan angka 160. Ini Pak Guru perbesar. Jadi angka 160 ini ya. Nah, panjang sapu itu adalah 160 cm atau cm. Sama dengan 1 meter. Ini 100 cm kan 1 meter. Lebihnya berapa? Ini berapa lebihnya? 60 cm. Berarti 160 cm sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Diulangi lagi. 160 cm sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Lanjut pada contoh pengukuran selanjutnya. Di sini ada panjang bambu ya, diukur menggunakan meteran. Nah, panjang bambu ini ya diukur menggunakan meteran. Nih ujungnya 0 sampai ditarik garis, seret. Nah, menghasilkan di angka 210. Ya.
Berarti 210 sama dengan 2 meter lebih 10 cm. Ya, nih, perhatikan nih, menunjukkan di angka 210 cm. 210 cm sama dengan 2 meter lebih 10 cm. Jadi panjang bambunya adalah 210 cm sama dengan 2 meter lebih 10 cm. Sekarang masuk ke muatan SBTB KD 3.4 dan 4.4. Membuat vas bunga dari tanah liat. Perhatikan gambar ini. Ini contoh vas bunga yang dibuat dari tanah liat. Nah, salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita adalah tanah liat. Ya. Tanah liat dapat dibuat menjadi bahan kerajinan. Tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Zamannya Pak Guru kecil dulu kalau praktik pasti pergi ke sawah nyari tanah liat ya. Kalau sekarang lebih praktis, sekarang sudah disediakan yang namanya plastisin. Nah, nanti prakteknya bisa menggunakan plastisin ya, bahan buatan. Kalau tanah liat itu bahan alam karena sudah ada di alam, tinggal kita ambil ya dan kita bentuk. Di sini contoh tanah liatnya dikasih biji-bijian, ditempelin seperti ini sama daun. Daun yang kecil ditempel seperti ini. Terus biji-bijian ya. Kalau plastisin itu bahan buatan. Jadi yang membuat manusia sama nanti bisa dibentuk seperti ini. Seperti tanah liat juga. Terus kalau plastisin itu beraneka warna. Karena sudah dicampur dengan warna-warna. Lebih menarik bahannya. Ya, kalau tanah liat kan satu warna. Dari tanah yang abu-abu ketika dibakar dan kering menjadi coklat, kecoklatan ya, seperti kendi itu juga tanah liat ya. Sekarang pada pembelajaran keempat masih di muatan SBTP KT 3.4 dan 4.4, kerajinan dari daun kelapa ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari karya dari biji-bijian dan tanah liat. Selain kedua bahan alam di atas, beberapa bagian tumbuhan lain yang juga dapat dijadikan karya kerajinan. Salah satunya karya kerajinan anyaman dari daun kelapa. Ya. Daun kelapa bisa dibikin untuk apa namanya pembungkus itu ya, lontong, ketupat ya bisa ya, dibentuk segi 4 ya, dibikin ya. Bisa juga dibikin anyaman kelasa, tikar ya, juga bisa ya. Nanti kita bisa praktek kalau kita sudah bisa berangkat tatap muka ya, bisa praktek bersama-sama. Nah, cara membuatnya kerajinan dari daun kelapa bisa dilihat di buku pena halaman 35. Di buku pena halaman 35 di situ ada contoh cara membuat kerajinan dari daun kelapa untuk bikin bungkus ketupat ya. Ada caranya ya, diputar, putar, 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 nanti putar ke samping, dianyam ya, anyamin ya. Ada di halaman 35 di buku pena. Nanti silakan bisa dilihat cara pembuatannya. Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat di YouTube, banyak sekali cara membuat anyaman dari daun kelapa untuk bungkus ketupat ya.
Lanjut di muatan matematika 3.6 dan 4.6. Pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Pengukuran dengan alat ukur baku selalu sama. Pak Guru ulangi lagi. Hasilnya akan selalu sama. Meskipun yang mengukur itu berbeda orang. Ya. Kita dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan meter ataupun sentimeter. Satuannya kalau nggak meter itu sentimeter. Atau bisa dua-duanya seperti tadi. 1 meter lebih berapa sentimeter. Seperti itu ya. Nah itu untuk pengukuran alat ukur baku. Pak Guru ulang-ulang terus biar semuanya bisa sampai paham. Ya. Perhatikan pengukuran panjang dan berikut dengan menggunakan meteran dan penggaris. Di sini kita menggunakan alat ukur 2. Yang pertama dari penggaris dan meteran. Yang pertama ini penggarisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jika diukur menggunakan penggaris, panjang dahan sama dengan 4 penggaris, 1, 2, 3, 4. 4 penggaris dikali 1 penggarisnya itu panjangnya 30 cm. Jadi 4 dikali 3, 12. Tambah 01 berarti 120 cm. Itu jika diukur menggunakan penggaris. Ya. Penggaris yang ukuran 30 cm. Di sini penggarisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Penggarisnya ada 4. Sama dengan 4 dikali 30 cm. Sama dengan 4 kali 3 kan 12. Tambah 1 berarti 120 cm. Yang kedua, jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahan sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Diperhatikan nih jika menggunakan meteran. Di sini 0. Ini dahannya ya. Dahan atau ranting. Ya. Tarik seret. Nah, berhenti di angka 120. Nah, 120 itu 1 cm, 100 cm itu 1 meter. 100 cm itu 1 meter. Berarti 1 meter lebihnya berapa senti? Lebihnya 20 cm. Ini menggunakan 2 satuan meter dan cm. Berarti lebihnya 1 meter lebih 20 cm. Jadi 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Jelas ya? Kemudian pada pembelajaran 4 Bahasa Indonesia 3.5 dan 4.5 masih tentang membaca puisi. Ya. Saat membaca puisi, kamu harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Ya. Kamu juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasinya, dan ekspresinya. Nanti di pulpena ada contoh puisi berjudul Pelangi karyanya Srufrida. Nanti bisa dibaca isinya tentang apa. Di situ nanti ada soal. Bisa dikerjakan soalnya tentang puisi tersebut. Jadi kamu saat membaca harus paham puisi itu isinya tentang apa. Baru kamu nanti bisa mengerjakan soal tentang puisi tersebut. Terima kasih. Semoga siswa bisa paham dan bermanfaat untuk semuanya.
Jadi nanti yang belum paham bisa diputar lagi videonya dan dibaca buku bupenanya. Bisa dibaca di buku pena, ada semua keterangannya ya. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di buku pena. Ini perintahnya sudah jelas sekali. Kerjakan, ayo berlatih. Yang pertama, halaman 32. Anak-anak kerjakan di buku tugas yang warna hijau ya. Kemudian halaman 36 sampai 37 bisa dikerjakan langsung di buku pena. Halaman 38 bisa dikerjakan di buku pena. Jawaban boleh ditempel pakai kertas apabila jawabannya tidak muat. Atau boleh di buku tugas juga tidak apa-apa. Yang penting di buku tugasnya ditulisin buku pena halaman 38. Jawaban 1, 2, 3 dan seterusnya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Semoga di masa pandemi ini tidak mengurangi anak-anak untuk tetap semangat belajar. Walaupun belajarnya hanya lewat video YouTube ya. Tidak bisa ketemu langsung. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.